Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadinya adalah seorang pribadi yang sulit, pribadi yang konyol ya. Saya adalah orangnya egois, saya adalah orangnya yang tinggi hati, dengki, sirik, busuk hati gitu. Semua ada sama saya. Dan saya selalu merasa saya lah orang yang terhebat, tercantik, pokoknya semua deh ada sama saya. Kalau yang kalau orang lain saya anggap ada yang seperti saya, itu saya rasa saya sinisin. Selamat datang di channel Miswa Recording Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke, guys, jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. Latar belakangku, aku anak kedua. Nah, kakakku itu selalu ngalah denganku gitu. Dan kemudian juga bapakku pada waktu itu ya pejabat daerah ya. Aku juga cantik. Di Curug pada saat itu aku cukup populer. Karena aku ratu kacamata. Pokoknya macam-macam deh ratu-ratuan gitu. Penggemarku banyak sekali yang mau jadi pacarku. Dan akhirnya aku nikah sama Bapak Suasono, kepala pengairan. Dan otomatis aku menjadi pimpinan Dharma Wanita Pengairan gitu. Masya Allah, membuat aku semakin sombong pemirsa. Aku merasa akulah yang paling gitu, nggak ada lain. Kebodohanku dengan kekonyolanku gitu. Aku memimpin Dharma Wanita. Aku berantem sama anggotaku yang tidak suka denganku. Ya itu, karena aku masih bodoh banget. Jadi aku selalu memaksa kehendakku gitu. Dengan atasanku juga aku bermasalah. Kemudian juga di rumah tangga juga sama pembantuku, sama asisten-asistenku. Aku berantem terus gitu. Dan aku bangga selalu jadi pemenang. Karena suka nggak suka, mau tidak mau, aku paksakan diriku selalu menjadi pemenang menurut versiku gitu. Kalau suamiku menasehati, aku nggak mau. Aku paling tidak bisa menerima nasihat, koreksi gitu. Dan akhirnya apa? Aku berantem sama suamiku. Kalau berantem, aku nantangnya, pokoknya ceraikan saja aku gitu. Syukurnya saya itu mendapat suami yang jauh lebih dewasa dari saya. Ya, selisih usia kami hampir 10 tahun. Dan dia benar-benar membimbingku ya, mengarahkan diriku untuk mengambil sekolah pengembangan kepribadian di John Robert Power ya gitu pada tahun 90-an ya. Di sana pemirsa, saya benar-benar digodok kepribadian saya gitu. Saya benar-benar menyadari bahwa selama ini saya adalah orang yang konyol, orang yang membosankan, orang yang menjijikkan. Masya Allah gitu. Dan saya berusaha ya, saya terapkan dalam kehidupan saya, keseharian saya. Emang pakai proses ya, karena habit saya kan sudah terbentuk ya, jadi orang yang kampungan, konyol, menjijikkan. Ya kalau saya ingat, ya Allah, betapa memalunya saya ya, betapa konyolnya ya gitu. Saya manusia yang tidak tahu etika, yang tidak mengerti attitude gitu. Setelah saya menekinin ilmu pengembangan kepribadian, saya banyak belajar tentang etika, tentang bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita bisa bersinergi, bagaimana kita bisa berkomunikasi gitu. Nah, saya berusaha menerapkan ya, tidak ketahui selama ini, saya pelajari, saya terapkan dalam kehidupan saya selanjutnya. Dan ternyata semuanya bisa berubah sendiri. Orang yang dulu selalu negatif denganku gitu. Karena aku sudah merubah diri arah positif gitu. Ya, perubahan itu akan datang sendiri. Jadi pandangan orang juga jadi positif juga gitu. Yang benci padaku, yang bermusuhan denganku, akhirnya semuanya baik sama saya. Dan santun, jadi semuanya itu tergantung bagaimana kita menyikapi diri kita dan menyikapi orang lain gitu. Pemirsa, dari cerita saya ya gitu, saya sudah sangat memahami bagaimana perasaan hati seorang egois, seorang sombong, seorang penyakit hati ya. Hatinya tidak pernah damai, tidak pernah tenang gitu. Kita melihat orang lain lebih dari kita marah sendiri ya. Kita merasa kita ada orang lain yang lebih menonjol dari kita sakit hati gitu. Bagaimana ya, banyak musuh, tiap sebentar, tiap saat berantem dengan asisten-asisten, dengan pembantu, kita butuh, tapi kita sombong gitu. Nah, inilah pemirsa gitu ya, kita mengambil pelajaran dari kesalahan saya gitu ya. Berarti itu sangat membuat hati kita tidak damai, membuat hati kita selalu merasa kayak mana ya. Tapi setelah saya merubah diri saya gitu, dan saya merasakan nyaman sekali, hati saya nyaman, ternyata orang yang penuh kasih, orang yang penuh peduli, orang yang rendah hati ya, orang yang mau evaluasi diri itu, hatinya akan tenang, akan damai gitu. Jauh sekali perasaan hati itu gitu. Dan tanpa beban gitu. Kita tanpa beban. Kita melihat orang lain lebih, kita bersyukur gitu ya. Kalau bisa dia menjadi inspirasi bagi kita gitu. Dan kita juga diremehin orang, kita tidak dianggap, tidak masalah.
Karena kita sudah membentuk karakter kita yang kuat dan tangguh, dan kita punya nilai-nilai dasar yang susah digoyah gitu ya. Karena kita sudah sangat memahamin apa artinya kekuatan kepribadian kita. Dan kita tidak gampang dihasut ya, seperti saya dulu. Waktu saya masih muda dulu, saya terlalu gampang dihasut gitu. Dan saya jadi bulan-bulanan diri saya sendiri sebenarnya gitu. Nah, kalau kita sudah memiliki karakter sendiri, pribadi kita sudah berkembang gitu, kita insya Allah kita kuat, kita tidak akan gampang dipengaruhi sama apapun. Pemirsa, kebiasaan yang merasa kita yang paling bisa ya, itu benar-benar suka menjerumuskan diri kita sendiri. Tapi kalau memang kita belajar untuk bisa, itu sah-sah aja gitu ya. Tapi yang bahaya itu kita sok bisa gitu. Biasanya kan kayak gitu. Kalau saya dulu begitu gitu. Karena saya ingin selalu menonjol, karena saya ingin lihat selalu pintar sendiri, bisa sendiri gitu ya. Jadi saya jadi sok bisa, sok pintar gitu. Sesungguhnya ya orang-orang sok bisa itu menjerumuskan dirinya sendiri gitu, menunjukkan kekonyolannya sendiri gitu. Banyak ya kita temuin orang-orang karakter begini ya, orang-orang yang seperti saya dulu, tapi dia tidak memperbaiki dirinya gitu. Akhirnya dia tersingkir dalam pergaulan. Dalam satu komunitas, dia ingin menunjuk dia paling hebat, dia paling bisa, sehingga dia menjelek-jelekkan orang lain ya, dia iri dengan orang lain yang lebih sukses, yang lebih bisa gitu ya. Nah, dengan berbagai cara dia melakukan fitnah sana, fitnah sini. Toh perjalanan waktu dia sendiri yang tersingkirkan gitu, dan dia sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena pribadinya itu tidak berkembang positif gitu. Dia pribadinya berkembang negatif. Kalau negatif, alamatnya pasti kehancuran gitu. Dan akhirnya juga dia yang begitu ambisi, begitu ingin menunjukkan wahnya, kepintarannya, keegoannya gitu, dan menjelekkan teman lain. Seperti saya dulu ya begitu. Dia tidak ada apa-apa gitu. Akhirnya dia terbenam sendiri. Dan teman-teman akan menyingkirkan dia. Dia tersingkir sendiri gitu. Dalam satu komunitas, dia ada kegiatan dia nggak diajak gitu. Padahal dia sok power banget gitu. Nah itulah teman-teman ya, untuk bahan evaluasi diri kita. Jadi kita jangan selalu merasa kita itu orang yang paling bisa. Kita tuh orang yang paling pintar. Ya, kita kan bisa evaluasi diri kita ya, sampai kita menyakitin hati orang lain. Jangan sampai kita tekan aja kualitas diri kita. Yang penting kita meningkatkan tingkatan kualitas diri kita, nanti kita akan berada di posisi yang kita inginkan. Kita masih memelihara rasa iri, dengki, sirik, ya, busuk hati. Nah, itu tidak akan mendapat posisi yang layak ya dalam pergaulan. Kita akan tersingkir sendiri. Orang enggan berhubungan dengan kita gitu ya, dan orang tidak mau bersinergi dengan kita, dan ya kita akan tidak bisa berbuat banyak gitu. Tidak ada pengakuan apa-apa terhadap karya kita, terhadap diri kita, dan apapun yang kita canangkan, apapun yang kita kondisikan akan diabaikan saja, dan akhirnya hidup kita sia-sia, tidak bermanfaat untuk siapapun gitu. Hati kita selalu menyimpan kemarahan.